Dengan dilahirkannya sapi betina merah tadi merupakan pertanda dimulainya pembangunan kuil ketiga yang berada tepat di wilayah Masjidil Aqsa. Ini berarti bagaimanapun caranya umat Yahudi berupaya untuk menggantikan posisi Masjidil Aqsa menjadi kuil ketiga mereka guna menyambut kedatangan pemimpin dan raja mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setia Misteri yang membahas tentang kisah misteri, horor, dan kriminal dan berbagai kejadian aneh yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Jadi guys, baru-baru ini viral di berbagai media baik luar maupun dalam negeri yang memberitakan tentang lahirnya 5 ekor sapi betina berwarna merah di Texas, Amerika Serikat. Dan dengan kelahiran sapi betina merah tadi, dalam keyakinan umat Yahudi merupakan tanda akan datangnya Mesias, seorang pemimpin, raja, sekaligus juru selamat bagi umat Yahudi. Nah, bagaimana hubungannya antara kelahiran sapi merah dengan kedatangan pemimpin atau raja bagi umat Yahudi? Yuk sama-sama kita bahas setelah yang berikut ini. Jadi guys, tahun 2018 lalu di Texas, Amerika Serikat dikabarkan telah lahir 5 ekor sapi betina berwarna merah, di mana dalam keyakinan umat Yahudi dengan dilahirkannya sapi berwarna merah tadi, atau disebut juga dengan istilah red heifer, adalah salah satu tanda akan datangnya seorang pemimpin, raja, atau juru selamat yang bakal memberikan kejayaan bagi kaum Yahudi di masa depan. Dan gak cuman itu, dengan dilahirkannya sapi berwarna merah itu pula merupakan awal berdirinya kerajaan kuil atau Bait Allah ketiga yang akan menjadi pusat kejayaan umat Yahudi nantinya. Dan umat Yahudi juga meyakini kalau kerajaan atau kuil itu akan dibangun sebanyak 3 kali di muka bumi ini. Sejak kuil pertama dibangun di masa Raja Daud tahun 957 sebelum Masehi dan hancur oleh invasi Babilonia. Kemudian dibangun kembali kuil kedua di lokasi yang sama tahun 70 sebelum Masehi. Tapi lagi-lagi kuil tersebut hancur akibat peperangan dan invasi Romawi. Nah, sejak kehancuran kuil kedua tadi tahun 70 sebelum Masehi oleh invasi Romawi hingga ribuan tahun belum pernah dilahirkan lagi sapi berwarna merah sesuai dengan ciri dan kriteria yang terdapat dalam kitab mereka umat Yahudi. Sehingga umat Yahudi terus mencari ke segala penjuru dunia. Dan tiba-tiba kemarin tahun 2018 sapi tersebut terlahir persis seperti yang tertulis dalam kitab mereka, baik dari warna, bentuk, dan ciri dari hewan tersebut. Di antaranya, bulu hewan tersebut semuanya berwarna merah. Tidak ada satu helai pun yang berwarna lain, baik hitam maupun putih. Dan sapi tersebut tidak memiliki cacat sedikit pun, atau belum pernah sama sekali digunakan untuk membajak atau bekerja. Dengan tanda dan ciri tersebut, maka mereka umat Yahudi yakin dan mengklaim bahwa inilah waktu yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Dan dengan dilahirkannya sapi betina merah tadi juga merupakan pertanda dibangunnya kuil ketiga yang berada tepat di wilayah Masjidil Aqsa. Dan di situ pula lah nantinya akan diadakan acara ritual penyembelihan sapi tersebut. Tapi yang menjadi permasalahan bagi umat Yahudi saat ini adalah tepat di lokasi tersebut akan didirikan kuil, tengah berdiri megah Masjidil Aqsa
yang menjadi penghalang dari pendirian kuil tersebut. Dan ini berarti bagaimanapun juga caranya, umat Yahudi akan terus berupaya untuk menggantikan posisi Al-Aqsa menjadi kuil ketiga mereka, guna menyambut kedatangan Mesias atau Juru Selamat, pemimpin dan raja mereka. Dan ini pula lah menurut juru bicara pasukan Hamas, Abu Ubaidah, yang menjadi salah satu pemicu serangan besar-besaran dari pasukan tentara Palestina terhadap Israel beberapa waktu yang lalu. Karena saat ini di bawah Masjidil Aqsa terdapat 300 terowongan yang dibuat oleh kaum Yahudi guna membuat pondasi bangunan kuil tadi. Dan gak cuma itu, melalui terowongan-terowongan itu pula para tentara Yahudi terus berusaha melobangi pondasi-pondasi Al-Aqsa dan mengisi lubang-lubang pondasi tadi dengan cairan kimia agar cepat keropos. Sehingga ketika terjadi serangan atau gempa, maka pondasi Al-Aqsa akan hancur dan segera digantikan dengan pondasi kuil sebagai singgasana ketika datangnya Dajjal, dan dilanjutkan dengan ritual pengorbanan sapi merah dapat segera dilaksanakan. Dan gak cuma itu guys, bagi bangsa Yahudi yang bakal menjadi pengikut setia Dajjal nantinya, mereka meyakini bahwa tahun Masehi ini hanya sampai 3000 tahun, dan setelah itu kiamat. Dan kalau kalian pernah mendengar istilah era milenium ketiga di awal tahun 2000 lalu, di mana seluruh dunia digaungkan kalau di awal tahun 2000 itu merupakan awal kebangkitan teknologi informasi, modernisasi, internetisasi, dan globalisasi, atau dengan istilah Y2K. Tetapi nyatanya di balik itu semua syarat dengan muatan ideologis. Kalau era milenium sesungguhnya adalah era kebangkitan kaum Yahudi untuk merebut tanah yang sudah dijanjikan dalam kitab mereka, atau dengan istilah Years Yehud Kingdom, di mana singgasana kerajaan mereka berdiri. Dan settingannya adalah Al-Aqsa harus hancur dulu dan diganti dengan singgasana iblis dan Dajjal atau kuil ketiga tadi. Tapi kenyataannya saat ini settingan dan skenario mereka tidak semulus yang direncanakan. Yang semestinya di awal era milenium ketiga tadi, di awal tahun 2000, Al-Aqsa sudah hancur dan kuil ketiga udah berdiri, barulah sapi-sapi merah tadi terlahir. Tapi nyatanya Al-Aqsa masih berdiri megah sampai saat ini karena dijaga oleh malaikat. Sementara sapi merahnya sudah terlahir dan kuil ketiga mereka belum berdiri. Sehingga banyak kaum Yahudi yang merasa frustasi akan akidah mereka karena semuanya belum terwujud. Nah, dalam akidah umat Islam yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, peristiwa penyembelihan sapi ini merupakan pengulangan sejarah masa lalu di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika ada salah satu umat Yahudi yang dibunuh, tetapi tidak diketahui siapa pelakunya. Akhirnya mereka meminta bantuan kepada Nabi Musa untuk mengetahui siapa pelakunya. Akhirnya melalui petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun memerintahkan kepada kaum Yahudi untuk menyembelih seekor sapi betina. Tetapi bukannya langsung dikerjakan, malah berbagai pertanyaan baru muncul dari umat Yahudi tentang ciri sapi yang dimaksud. Ya Nabiullah, tanyakan kembali kepada Tuhanmu, bagaimanakah ciri sapi betina yang dimaksud? Bagaimana warnanya? Umurnya berapa? Apakah pernah dipakai membajak apa belum? Akhirnya, karena terlalu banyak pertanyaan, syarat dan ciri sapi yang dimaksud pun semakin rumit. Setelah sapi yang dimaksud didapat dan disembelih,
Maka ekor dari sapi tersebut pun dipukulkan ke jasad Yahudi yang meninggal tadi, dan seketika itu jasad tadi pun hidup kembali. Dan dia menjelaskan siapa pelaku yang sudah membunuh dia. Nah, dalam pandangan umat Islam juga, sang juru selamat yang dinanti-nanti tadi, kedatangannya oleh umat Yahudi yang nanti bakal memimpin mereka, bukanlah Mesias sang penyelamat sesungguhnya, tetapi dia adalah Dajjal, sang penyebar fitnah terbesar di muka bumi. Dan seluruh umat Yahudi akan tunduk, patuh, dan setia sebagai pengikut Dajjal sampai hari kiamat. Dan dari peristiwa tersebut dapat kita simpulkan kalau peristiwa penyembelihan sapi betina yang diperintahkan oleh Nabi Musa ketika itu adalah untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum Yahudi. Tetapi kini justru penyembelihan sapi ini menjadi sebuah ritual persembahan atau penyambutan. Betapa melencengnya kaum Yahudi ini dari ajaran Nabi mereka sebelumnya. Dan itulah salah satu sifat dari mereka. Oke guys, itu tadi kisah tentang kenapa kelahiran dari sapi betina berwarna merah tadi membuat heboh dunia. Gimana menurut kalian guys? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak dan terus dukung channel ini. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.